Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United harus pulang dengan tangan hampa dari markas Brighton pada laga tunda pekan ke-28 Liga Inggris 2022-2023. Bermain di Amex Stadium, Setan Merah takluk dengan skor 0-1. Alexis Mac Allister mencetak satu-satunya gol di laga ini. Gelandang asal Argentina tersebut menjebol gawang Manchester United melalui penalti pada menit 90+9. Brighton mendapatkan penalti setelah Luke Shaw dinilai melakukan handsball. Wasit Andre Mariner sempat melihat VAR sebelum memberikan penalti kepada tuan rumah. Akibat kekalahan ini, MU masih tertahan di peringkat keempat klasemen Premier League dengan 63 poin. Sementara Brighton naik ke urutan ke-6 dengan 55 poin. Simak kompilasi aksi penyelamatan kiper sepanjang pertandingan Brighton versus Manchester United selengkapnya. Skor masih 0-0 saat pertandingan di Brighton memasuki kelima injury time. Manchester United tinggal bertahan sedikit lagi guna mencari hasil imbang. Tetapi Luke Shaw malah merentangkan tangan dan menyentuh bola dan penalti. Situasi itu terjadi beberapa saat setelah De Gea berhasil menyelamatkan gawangnya, menjaganya untuk tetap bersih pada laga sulit di Brighton pada Jumat dini hari. Tetapi dalam perebutan bola di dalam kotak, Luke Shaw menjadi penjahat penyebab kekalahan dengan handsball. Wasit menunjuk titik putih dan pemain Argentina Alexis Mac Allister menyelesaikan tugasnya dengan baik. Gol penalti Alexis Mac Allister memastikan balas dendam tercapai dengan sukses, mencuri 3 poin saat skuad The Red Devils sangat butuh guna menjauhkan jarak dari Liverpool. Saking putus asanya ingin menang, kedua tim sama-sama melakukan diving. Dari kubu Setan Merah, Rashford terjatuh oleh sentuhan ringan beberapa saat setelah babak kedua dimulai pada menit 46. Wasit Andre Mariner mengabaikan hal itu. Sama halnya seperti ia menolak jatuhnya Kaoru Mitoma pada menit ke-18. Babak pertama yang juga ujuk-ujuk saja jatuh tanpa sentuhan pemain lawan. Manchester United kalah dari Brighton and Hove Albion gara-gara penalti di menit akhir. Luke Shaw mengakui kesalahannya yang berujung penalti untuk Brighton. Meski heran, Luke Shaw mengakui kesalahannya. Bek MU itu juga tidak habis pikir dengan handsball yang dia lakukan. Menit terakhir, benar-benar aksi terakhir. Saya sedikit didorong, tapi tentu saja tangannya tidak seharusnya di sana. Saya mengakuinya menerima dengan legowo. Ini fatal tapi ini berat, ujar Luke Shaw. Saya tidak bisa jelaskan kenapa tangan saya ada di atas sana. Saya didorong. Mungkin itu yang membuat tangan saya ke atas, tapi memang seharusnya tangannya tidak di sana. Bahkan sebelum tendangan sudut, tendangan bebasnya bukan pelanggaran. Saya tidak mencari-cari alasan, tapi seharusnya bukan pelanggaran yang berujung tendangan sudut. Jadi, tendangan sudut itu seharusnya tidak pernah ada. Saya tidak pernah menuduh wasit. Tangan ke atas, kesalahan konyol yang membuat kami kehilangan poin, kata Luke Shaw. Erik ten Hag meratapi kekalahan di menit-menit akhir yang menyebalkan di kandang Brighton saat harapan MU mengamankan spot zona Liga Champions mengalami hambatan. Selepas laga, pelatih asal Belanda itu menilai penampilan pemainnya turut andil dalam kekalahan mereka menghadapi Brighton. Menurut Erik ten Hag, anak asuhnya tampil tanpa determinasi. Setiap kekalahan adalah kekecewaan, namun pada akhirnya ketika Anda kalah di detik-detik terakhir, itu tentu saja menjengkelkan, kata ten Hag. Dan pada akhirnya kami juga kebobolan dan itu menjengkelkan karena jika Anda tidak bisa menang karena tidak menyelesaikan peluang, maka jangan sampai kalah.
Erik ten Hag sempat optimis di awal laga yang penuh aksi di mana Anthony menyia-nyiakan peluang emas sebelum kiper David De Gea melakukan penyelamatan gemilang saat menggagalkan tendangan pemain sayap Brighton Kaoru Mitoma dengan wajahnya. Brighton berhasil membalaskan dendam yang tertahan saat menjamu MU dalam lanjutan Premier League pada hari Jumat, 5 Mei 2023. Pelatih Brighton, Roberto De Zerbi, sebut kemenangan timnya sebagai bentuk keadilan yang diberikan dewa sepak bola. De Zerbi mengaku masih sangat mengingat kekalahan timnya di semifinal Piala FA dari MU. Kemenangan di kandang 1-0 kali ini berhasil memuaskan dahaga De Zerbi yang haus akan balas dendam. De Zerbi menyebut bahwa timnya tampil lebih baik dari The Red Devils. Dalam 2 pertemuan terakhir mereka, kemenangan hari ini menjadi bukti bahwa Brighton memang unggul dari tim asuhan Erik ten Hag. Secara statistik, Brighton memang tampil mendominasi dengan unggul di setiap bagian penyerangan, mencatatkan penguasaan bola 60%. Brighton mampu menciptakan 22 peluang dengan 6 diantaranya mengarah langsung ke gawang David De Gea. Manchester City mungkin meraih treble pada musim 2022-2023. Nah, jika itu terjadi, maka pasukan Pep Guardiola akan menyamai catatan prestasi Manchester United pada edisi 1999 silam. Sejauh ini, United adalah satu-satunya tim Inggris yang pernah meraih treble. Nah, jika Man City menyamai catatan itu, gengsi United tentu akan tergerus. Apalagi pada beberapa tahun terakhir City punya prestasi yang cukup bagus. Saya tidak merasa khawatir jika City menang treble, ucap bintang MU saat meraih treble 1999 yakni Teddy Sheringham. City musim ini memang fenomenal. Mereka tim yang fenomenal dan mereka layak berada pada posisi sekarang. Jalan masih panjang. Mereka bisa mendapatkan keberuntungan, tetapi juga bisa melepas kendali, tegasnya. United punya peluang menjegal ambisi City meraih treble di Piala FA. Selain itu, ada satu tim yang mungkin menghalangi laju City, yakni Real Madrid. Secara mental dan pengalaman, Real Madrid lebih baik dibanding City di Liga Champions. Erik ten Hag telah memberikan sinyal kepada pemilik MU agar siap-siap membobol brankas demi memenuhi kebutuhan tim di bursa transfer nanti. Ten Hag sudah mengidentifikasi sektor mana yang harus diperkuat MU di bursa transfer musim panas 2023. Dilansir dari Manchester Evening News, setidaknya 5 pemain anyar diinginkan Ten Hag guna mengisi posisi berbeda. Mereka ialah penyerang tengah, gelandang, bek sayap kanan, serta kiper dan bek sentral. Terkait hal ini, Ten Hag memberikan sinyal agar petinggi klub, apalagi jika mereka jadi berganti kepemilikan dari tangan keluarga Glazer, harus siap-siap mengucurkan dana masif guna mendukungnya membangun skuad kompetitif level juara. Pelatih asal Belanda itu mengaku tidak tahu banyak soal kepastian siapa yang bakal mengakuisisi klub nantinya. Hal yang pasti, sang pemilik baru wajib berkorban besar secara finansial jika ingin melihat setan merah bangkit di jalanan elit dunia. Kabar baik menghampiri Manchester United. Bek tengah andalannya Rafael Varane bisa pulih lebih cepat dan kembali ke lapangan hijau sebelum kompetisi 2022-2023 berakhir. Cedera yang menimpa Rafael Varane juga tergolong serius dan membuatnya absen di sejumlah laga, termasuk yang krusial bagi MU. Hanya saja Varane ternyata tidak harus absen hingga akhir musim. Tenaga pemain berusia 30 tahun itu kemungkinan masih bisa dimanfaatkan dalam 6 laga terakhir MU. Bahkan seperti dilansir dari metro.co.uk, Varane bukan tidak mungkin tampil saat MU bertemu rival sekota Manchester City pada final Piala FA 6 Juni mendatang.